A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin inna hamidum majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini selayaknya kita terus meningkatkan ketakwaan kita, terus meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semangat dalam berangkat ke rumah Allah ini dalam rangka menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, dan kemudian dengan sabar kita talabul ilmi dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan anak cucu kita dan dzurriyyat kita mendapatkan sholawat dari beliau pada hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan statement yang pekan kemarin, yaitu mengapa orang-orang kafir yang sudah banyak berbuat kebaikan, yang sudah banyak beramal menolong antar sesama, yang sudah sangat banyak lagi memberikan fasilitas-fasilitas gratis kepada seluruh manusia di dunia ini, tetapi mereka kok tidak masuk surga. Pekan kemarin sudah saya jelaskan uraian secara akalnya kan gitu. Nah, kita akan menetapkan lagi nas-nas yang di dalam Al-Quran supaya kita menjadi lebih yakin lagi. Jadi kita bisa dalam tanda kutip, apabila kita mendapatkan satu pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu ya, secara nas kita juga memegangnya. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang kafir kan tidak bisa bicara dengan nas kan gitu ya, dengan hukum-hukum Al-Quran dan hadis. Maka yang kemarin sudah saya sampaikan, kita argumentasinya secara akal kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu kan ada dua ya. Kebaikan sebagaimana telah saya sharingkan di pekan-pekan sebelumnya, yaitu kebaikan yang bersifat universal dan kebaikan yang bersifat khusus, spesifik, spesial lah itu. Kebaikan universal adalah kebaikan yang dilakukan oleh siapapun manusia, baik itu yang beriman maupun yang kafir, yang menganggap suatu tindakan, suatu perilaku atau suatu sifat itu adalah disebut kebaikan. Nah, misalnya orang kafir menolong tetangganya, ini kan disebut kebaikan. Orang-orang kafir menyediakan fasilitas sosmed, Facebook, WA, Twitter, apalagi ya, banyak banget ya. Kalau nggak salah ada sekitar 17-an lebih dah itu. Instagram salah satunya juga, TikTok ya, yang ramai banget gitu kan ya. Itu semuanya kita sebagai seorang muslim bahkan gitu ya. Jangan orang-orang yang kafir juga menggunakannya, diberikan fasilitas yang gratis. Meskipun ada juga yang berbayar dengan fasilitas yang lebih. Tapi dengan fasilitas gratis pun itu sudah
bagus banget, sudah bisa kita pakai untuk bersosialisasi, bisa kita pakai untuk berjualan, berdagang dan lain sebagainya. Itu diberikan gratis. Itu juga disebut amal kebaikan kan? Kita juga bicara seseorang misalnya berbuat jujur, itu kan amal kebaikan juga. Seseorang berlaku sabar, ini baik kafir maupun mukmin kan, itu juga disebut sifat kebaikan. Inilah sifat yang universal. Nah, sifat universal atau perilaku universal ini diberikan, kalau kemarin itu kan bersifat ya Rahman gitu kan ya, kebaikan apa itu rahmat, kasih sayang dan rezeki Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seluruh makhluknya. Nah, ini bersifat universal. Namun Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi beda nanti apabila kita masuk di dalam sifat perilaku kegiatan yang bersifat khusus hanya orang mukmin, atau lebih di bawahnya lagi khusus bagi orang muslim. Apa bedanya? Kegiatan perilaku kegiatan atau apa itu kegiatan perilaku dan sifat yang dilakukan, dijalankan, dimiliki seorang muslim, seorang mukmin, maka disebut sebagai amal yang soleh. Ya enggak? Amal soleh artinya bahwa kegiatan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat, bahkan dikasih bonus, bisa menjadi multi level pahala kepada keturunan kita atau kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Tetapi yang universal tadi yang dilakukan oleh seorang kafir misalnya bersifat amal kebaikan, bukan amal soleh. Jadi bedanya di situ. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, nah, kebaikan atau syariat, kenapa amalan universal tadi tidak mendapatkan? Jadi amalan universal hanya mendapatkan bagian balasan di dunia. Artinya apa? Apakah kebaikan seorang kafir itu mendapatkan pahala? Apakah kebaikan seorang kafir itu sia-sia? Mendapatkan pahala iya, sia-sia tidak, karena mendapatkan pahala. Tetapi bagiannya hanya di dunia. Nah, itu bedanya. Kenapa Pak Haji kok bagiannya hanya di dunia saja, kok di akhirat nggak dapat? Karena kebaikan yang dilakukan orang-orang kafir dalam tanda kutip tidak lolos dalam saringan ujian keislaman. Karena orang kafir pertama jelas tidak membaca la ilaha illallah. Yang kedua, setiap melakukan kegiatan gitu kan ya, memulainya tidak membaca bismillah sebagaimana yang disampaikan Ustadz Hadi. Nah, dengan ini nanti akal kita akan bisa menyambung, mudah-mudahan menjadi pemahaman baru bahwa kondisinya begitu. Jadi karena tidak mendaftar sebagai seorang muslim, maka tidak mendapatkan bagian di akhirat, ya. Jadi syaratnya adalah bahwa
kegiatan segala sesuatu sehingga mendapatkan sebutan amal soleh, jelas pertama tadi dia seorang muslim. Bahkan seorang muslim pun gitu kan ya, kalau mengawali kegiatan nggak bismillah ya kan nggak mendapatkan apa-apa di akhiratnya, tapi mendapatkan di dunianya. Makanya kita, para ustadz kita selalu menyampaikan awalilah segala sesuatu dengan basmalah, akhirilah segala sesuatu dengan hamdalah. Jelas banget gitu ya. Nah gitu. Nah, karena kemudian tadi disampaikan bahwa niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukan kegiatan perilaku itu mengikuti syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hasilnya selalu kita sandarkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, kita akan memahami bahwa amal-amal kebaikan orang kafir tadi, secara akalnya kita juga bisa menyatakan bahwa kenapa amal-amal kegiatan orang kafir tadi tidak disebut amal soleh, sehingga tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Di antaranya adalah tadi ya, amal yang pertama sudah kita sebutkan, amalnya itu tidak lolos di dalam ujian untuk disebut sebagai amal soleh. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang kafir itu biasanya suka menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri, kita paham bahwa sifat sombong itu artinya kan ada dua, ya enggak? Yaitu yang pertama merendahkan orang lain, ya, menganggap diri kita lebih baik, lebih bagus, lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih berpangkat dan lain sebagainya, kemudian merendahkan orang lain. Itu sifat sombong yang pertama. Yang kedua, sebagaimana disampaikan para ustadz kita, yaitu menolak kebenaran. Ya, ketika orang lain, sahabat kita atau para ustadz kita menyampaikan satu kebenaran berdasarkan hukum-hukum yang hak syariat Islam, orang kafir itu selalu menolaknya. Sebagaimana kita memahami di dalam surat Al-A'raf ayat 40 ya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-sekali tidak akan dibukakan lagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Nauzubillah. Ya, ini suatu perumpamaan yang diberikan oleh Allah yang akal kita saja sudah bisa, mana mungkin jarumnya seberapa gedenya kan gitu. Jarumnya raksasa ya. Kan begitu ya. Kalau jarumnya raksasa ya untanya ya raksasa kan gitu. Nggak mungkin masuk. Nah, kenapa? Yaitu disebutkan tadi, mereka menyombongkan diri atas kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Nah, itu sebagai tambahannya. Kemudian orang kafir, Bapak Ibu sekalian, bahkan orang kafir itu banyak loh yang berdoa tidak mengharapkan balasan di akhirat. Aneh menurut kita. Tapi bagi mereka ya, kenapa? Ya mereka tidak percaya pada akhirat. Kita kan sering melihat hidup itu cuma sekali di dunia ini. Ngapain kita riwah-riwah? Kita nikmati saja apa yang ada di depan kita. Entah itu subhat, entah itu haram, hajar aja. Mumpung kita bisa hidup,
Ngapain kita mikirin akhirat yang belum jelas juntrungnya? Banyak begitu. Banyak orang ngomong begitu. Dan kita juga di dalam Al-Quran banyak orang berdoa hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dah selesai. Surat Al-Baqarah ayat 199. Masya Allah. Ternyata banyak orang yang hanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Padahal kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, doanya lengkap. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, masih ditambah lagi dijauhkan dari api neraka. 3 loh malah gitu. Nah, orang di dunia itu ternyata banyak yang begitu. Nah, jadi kita juga akhirnya kan bisa memahami kan itu mengapa mereka tidak mendapatkan balasan di akhirat. Karena orang-orang kafir jelas itu tidak percaya akan hari akhir, hari penghisapan ataupun hari pembalasan, apalagi surga dan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura, ya. Bahwa dan kami perlihatkan segala amal kebaikan yang dilakukan manusia orang-orang kafir tadi, yaitu akan kami jadikan amal-amal kebaikan itu sebagai debu yang berterbangan. Kita bisa bayangkan debu yang berterbangan gitu ya. Ya kita ambil nggak bisa gitu. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyampaikan itu kan debu berterbangan bagaikan kalau kita pintu gitu kan ya, pagi hari atau apa gitu. Kemudian kita membuka jendela, buka pintu, kita ada sinar matahari yang masuk. Kalau kita melihat sinar matahari itu ada debu-debu berterbangan kelihatan banget. Molekul gitulah, atom-atom yang kecil itu kalau dalam ilmu fisika itu namanya saya lupa. Itu tidak bisa kelihatan tapi tidak bisa kita ambil kan begitu, sehingga sia-sia kan begitu. Nah, hal tersebut juga disampaikan di dalam surat Ibrahim ayat 6 dan ayat 18 bahwa amal-amal kebaikan mereka itu bagaikan abu yang ditiup angin yang sangat keras, yang sangat kencang. Yang satu udah bagaikan debu yang berterbangan, itu amal kebaikan orang kafir disebutnya. Juga disebut sebagai abu yang ditiup oleh angin yang kencang. Angin yang kencang itu angin puting beliung lah gitu ya. Abu itu kalau kita tiup gitu aja gitu kan sudah kemana-mana nggak karuan ya. Apalagi itu ditiup angin puting beliung yang sangat kencang. Ya nggak jelas alamatnya. Jadi dalam tanda kutip adalah sia-sia di akhirat. Tidak ada balasan apapun di akhirat. Ibnu Katsir menjelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 23 tadi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghisap amalan para hambanya yang baik dan yang buruk pada hari kiamat nanti, ya. Pada waktu amalan-amalan orang musyrik, orang kafir yang disangka akan membawa kebaikan bagi mereka ternyata tidak dinilai apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di depan sudah dijelaskan tadi, yaitu karena tidak memenuhi syarat sebuah amalan yang disebut amal soleh, yaitu tidak adanya keikhlasan, tidak adanya niat karena Allah, dan tidak dijalankan mungkin sesuai dengan syariat Allah. Nah,
Berikutnya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 39, dan orang-orang yang kafir kepada Allah, amal-amal yang mereka kerjakan tidaklah diberi pahala sama sekali di hari akhir. Ia laksana fata morgana. Kita paham fata morgana ya? Fata morgana yang di tanah datar, yang rendah, yang dilihat disangka seakan-akan di sana itu ada air, ada oase yang menyejukkan gitu kan ya. Ternyata ketika didatangin adalah tidak ada apa-apanya. Ya, yang dilihat disangka ada air oleh orang-orang kafir yang sangat dahaga itu, lalu ia pun mendatanginya, tetapi ketika ia sampai ke tempat tersebut dia tidak mendapatkan apapun. Namanya fata morgana. Jadi mereka mengira apa yang sudah mereka lakukan kebaikan berbagai hal di dunia ini nanti dia akan aman gitu kan ya. Orang-orang kafir akan merasa aman nantinya. Karena aku sudah berbuat baik, memberikan fasilitas gratis sosialita kepada seluruh makhluk di bumi, seluruh manusia di bumi kan gitu. Itu anak-anak umur SD aja sudah main TikTok kan di Indonesia. Saya yakin di dunia juga ada. Itu berarti hampir bisa dikatakan 70-80% manusia di dunia itu mendapatkan kebaikan dari pencipta, dalam tanda kutip ya, yang membuat TikTok kan gitu. Itu kalau dihitung Masya Allah, kalau dia itu orang muslim gitu ya, Masya Allah amal jariahnya wow, super dahsyat itu. Ya qadarullah begitu ya, qadarullah begitu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi seorang mukmin atas amalan kebaikan yang dia lakukan. Allah akan membalas kebaikannya di dunia dan juga akan membalas kebaikannya di akhirat. Nah, tadi disampaikan ini untuk orang mukmin, amal kebaikan yang bersifat spesial ya, khusus ya. Adapun bagi orang kafir, Allah memberinya rezeki, memberinya makanan di dunia sebagai balasan atas kebaikannya. Akan tetapi tidak ketika di akhirat nanti, maka kebaikannya tidak ada nilainya lagi dan tidak akan mendapatkan balasan apapun. Hadis riwayat Muslim nomor 2162. Nah, jadi kita akan menjadi paham sekarang. Kemarin kita sudah memberikan satu analogi dengan akal kita. Sekarang kita tambahkan dengan menguatkan hati dan keilmuan kita dengan nas-nas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dalam satu kisah Bapak Ibu sekalian, hadis Muslim, saya lupa nomornya berapa ya ini. Hadis Muslim, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Dia masih ya Arab Badui lah begitu ya. Ya Rasulullah, sebaiknya itu saya itu masuk Islam dulu atau berperang atau jihad berperang ikut Anda. Kan gitu kan dia nanya. Rasulullah dengan sabar menjawab, masuklah Islam dulu, baru kamu ikut berangkat perang. Kan begitu. Maka Arab Badui itu pun masuk Islam, berangkat perang, qadarullah meninggal. Ini disebut oleh Rasulullah sebagai jihadnya dan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Dalam hadis yang lain, ini akan mendapatkan pintu jannah. Jadi memang apa itu ujiannya itu kan, syaratnya itu harus masuk gerbang dulu, kita mendaftar. Kalau kita kemarin ya kita mendaftar sebagai mahasiswa di perguruan manapun supaya nanti kita diakui dan mendapat
ijazah, ya kan? Kita mendaftar sebagai seorang muslim supaya diakui oleh Rasulullah bahwa kita itu umatnya. Kemudian sebagai seorang mukmin menjalankan segala kegiatan kita dengan mengikuti syariat-syariat yang ditetapkan, sehingga kita nanti di akhirnya mendapatkan ijazah untuk bisa kita sampaikan untuk menuju jannah. Begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan ketaatan kita. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datangnya adalah karena kefakiran ilmu saya. Mohon dimaafkan dan diberikan saran-saran yang hikmah untuk kebaikan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.